محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Para hadirin jamaah Masjid Miftahul Jannah, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus segenap para asatidz, para alim ulama yang insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan keberkahan untuk para guru-guru kita, untuk para asatidz kita, untuk segenap dewan kemakmuran Masjid Miftahul Jannah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, insyaallah malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah kita, yang mana di pekan sebelumnya kita telah membahas dari mulai kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mendirikan Masjid Nabawi, kemudian yang dilakukan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam setelahnya adalah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Hadirin yang dimuliakan Allah, di saat itu maka kondisi kota Madinah yang sebelumnya tentu belum berbentuk kota, hanya sebuah tempat pemukiman, dan sebetulnya juga di Madinah ini kita sebutkan sebelumnya telah diisi oleh bangsa Yahudi sebelumnya. Maka disebutkan bangsa Yahudi ini telah ada sebelum kaum suku Aus dan Khazraj. Dia udah ada duluan. Oleh sebab itu orang-orang Yahudi menempati tanah-tanah yang subur, yang penuh dengan kebun-kebun korma. Adapun Aus dan Khazraj ini, dua suku ini, karena mereka tidak mendapatkan tempat-tempat tanah-tanah yang subur dengan banyak sebagaimana yang dimiliki orang Yahudi, akhirnya mereka berperang memperebutkan tanah, memperebutkan tempat gitu. Karena memang orang-orang Madinah berbeda dengan orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah mereka mengandalkan perdagangan, dan orang-orang Madinah mereka mengandalkan pertanian. Dan ini juga akan membentuk cara berpikir, cara pandang dan kehidupan mereka akan berbeda. Orang-orang Mekah seharusnya mereka lebih terbuka gitu kan. Karena mereka melihat peradaban bangsa lain, bangsa Romawi, kemudian bangsa Persia, kemudian bangsa kerajaan Yaman. Mereka melihat itu semua, tidak seperti bangsa Madinah gitu, atau penduduk Yathrib. Seharusnya orang-orang Quraisy mereka lebih terbuka. Namun disebabkan apa? Disebabkan sukuisme itu. Sukuisme mereka begitu kuat, sehingga siapapun yang datang ke Quraisy, ke Mekah, itu pasti akan derajatnya atau kelasnya lebih rendah daripada bangsa Quraisy itu sendiri. Dan itu sistem yang mereka miliki. Dan Islam, Nabi SAW hadir dalam rangka diantaranya menumpas sukuisme itu. Maka ketika datang ke Madinah, di antara hal terbesar yang Nabi SAW lakukan adalah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Nabi konflik antara suku Aus dan Khazraj ini yang udah puluhan tahun mereka berperang memperebutkan lahan, tempat penghasilan. Ketika Nabi datang, Nabi selesaikan konflik tersebut singkat, sehingga udah nggak ada istilah Aus dan Khazraj, ini udah nggak ada. Yang ada adalah orang-orang Ansor. Dan orang Ansor dan Muhajirin ini dipersaudarakan. Dan nanti memang ada beberapa sahabat yang suka nyebutin orang Muhajirin, orang Ansor. Nanti Nabi marahin. Kalian ini semua orang-orang beriman. Innamal mu'minun ikhwah. Jadi udah nggak ada lagi istilah Muhajirin dan Ansor, orang Muhajirin, tapi orang-orang beriman semua. Nah, di saat itulah Nabi SAW membentuk Piagam Madinah. Jadi membangun masjid, kemudian mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor, sehingga jadi yang disebut orang-orang beriman itu juga menghilangkan sukuisme di antara mereka. Ini orang pendatang, ini orang asli, itu udah nggak ada lagi. Dan dipersaudarakannya juga luar biasa. Nabi SAW berhasil mempersaudarakan mereka, mencocokkan antara fulan dengan fulan, fulan dengan fulan. Itu bukan sekedar
dipersaudarakan aja, tapi persaudaraan itu akan menjadi melengkapi dan menambah keberkahan di masing-masing antara muhajirin dan ansor, melengkapi keterampilan. Fulan memiliki yang pintar dagang atau yang kaya raya, disaudarakan dengan yang pintar dagang, sebagaimana kemarin Sa'ad dan Abdurrahman bin Auf, orang kaya dengan yang pintar dagang. Yang dibutuhin sama orang kaya yang pintar dagang, yang dan seterusnya, dari yang pakaian, kemudian juga makanan, seluruhnya Nabi bersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Jadi bertambahlah harmonisme di kota Madinah, dan namanya juga diganti jadi Madinah. Madinah juga ternyata makna Madinah itu dari asal kata din juga, dari din. Din itu kan agama. Madinah, jadi kota di mana semua agama di sana nanti ditegakkan. Din juga itu kan bermakna balasan, gitu kan, balasan perbuatan. Kemudian agama nanti dengan segala perintah dan larangan. Maka kota Madinah atau disebut juga Madaniyah, yang bisa berarti kota, bisa berarti peradaban. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk sebuah piagam yang kita kenal dengan piagam Madinah atau Sohifah Al-Madinah. Dan piagam Madinah ini jadi ada 3 hal yang direvolusi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tauhid, dan ini udah dimulai sejak di kota Mekah, revolusi akidah. Kemudian kedua revolusi dalam HAM, dalam hak asasi semuanya. Nggak ada lagi kesukuan, ini kelas rakyat kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu nggak ada. Bahkan perlu Islam itu datang untuk menghilangkan perbudakan. Jadi masalah HAM ini itu begitu diperhatikan nanti di Madinah. Karena di Madinah kondisi masyarakat majmuk, ada muhajirin, ansor, kemudian ada Yahudi, dan ada orang-orang minoritas. Jadi bukan muhajirin, bukan ansor, bukan Yahudi, tapi mereka juga tinggal di Madinah disebut orang-orang minoritas. Semua nanti mendapatkan hak. Dan yang ketiga ini tentu tentang konstitusi yang ada di Madinah. Jadi hukum-hukum sebelumnya udah nggak berlaku lagi ketika Nabi dan menetapkan piagam Madinah. Di waktu yang sama ini Nabi mendapatkan pengakuan dari umat muslimin, udah pasti kan. Orang-orang Madinah, mengapa mereka menerima piagam Madinah? Karena mereka memang sudah memiliki janji sebelumnya di Bai'atul Aqabah pertama dan Bai'atul Aqabah kedua. Jadi ada piagam Madinah, itu nggak masalah bagi orang-orang Ansor. Karena memang mereka udah sejak awal sebelum Nabi datang ke Madinah, mereka udah berjanji akan mengorbankan jiwa, raga, harta keluarga mereka untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika dibentuk piagam Madinah, Muhajir dan Ansor mereka menerima. Sami'na wa ata'na. Dan piagam ini itu terdiri dari banyak ya, 47 pasal. Jadi ulama yang pertama kali tulis di zaman Nabi SAW di Madinah. Kemudian dan ulama di kalangan tabi'in itu ditulis dalam sebuah kitab piagam Madinah, disalin ini oleh ulama Sirah Nabawiyah Ibnu Ishaq. Dia wafat 151 Hijriah. Jadi 150 tahun setelah Hijrah. Belum lama banget begitu. 150 tahun ini ulama yang pertama kali dia menyalin piagam Madinah, dan itu jadi rujukan. Dan tentu tertulis juga di Sohih. Baru ulama-ulama hadis setelah ulama-ulama hadis di 250 tahun setelah Hijriah, baru Imam Bukhari, Imam Ahmad, semuanya juga menulis kembali riwayat piagam Madinah. Dan piagam Madinah ini sekali lagi itu juga bagian dari wahyu. Karena kita yakin Nabi SAW, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini wahyu yang diwahyukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan setiap pasal, setiap butir itu memiliki makna. Meskipun
piagam tersebut dulu diaplikasikan untuk masyarakat Madinah, tapi ini kan dipakai terus. Nanti di Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dipakai semua. Khilafah Abbasiyah, Umayyah semua merujuk kepada apa? Piagam Madinah. Dan kalau dilihat penelitian, tentu banyak yang meneliti tentang piagam Madinah ini, baik dari ulama muslimin atau ulama atau para peneliti gitu ya, peneliti dari barat, dari Eropa, mereka juga meneliti tentang piagam Madinah. Karena apa, kondisi masyarakat ketika Nabi datang itu ya nggak ideal, masyarakat konflik, kemudian Aus dan Khazraj konflik, kadang-kadang Aus dan Khazraj bersatu melawan Yahudi begitu kan, atau Yahudi nanti banyak lagi, banyak suku-sukunya lagi, ada tiga suku besar gitu. Bani Quraidah, Bani Qainuqa, sama Bani Nadir. Ini suku besar. Di bawah suku itu ada suku-suku, jadi kumpulan dari beberapa suku besar. Jumlahnya wallahu a'lam, yang jelas banyak. Nanti ada suku-suku Yahudi kecil, dan antara Yahudi sama Yahudi ini jangan kita kira mereka tuh bersatu gitu. Mereka juga konflik juga di antara mereka. Maka ketika dibentuk piagam Madinah ini, pertama Aus dan Khazraj bersatu, kemudian Yahudi semuanya Nabi sebutin satu persatu. Suku-suku itu Nabi sebutin satu persatu. Nanti dibuat perjanjian, mereka saling melindungi, saling menjaga, saling merawat begitu kan. Kalau ada konflik terjadi saling menolong, saling membiayakan kalau ada peperangan. Jadi orang-orang Yahudi juga, ya udahlah saya terima aja. Nanti kalau saya diserang sama sekte Yahudi sebelah, paling nggak saya dapat perlindungan dari Muhammad nih. Gitu. Jadi mereka sampai berpikir, dan nggak semua orang Yahudi itu juga, nggak semuanya berkhianat. Kan kita tahu nanti ada orang Bani Quraidah itu banyak yang berkhianat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hukum mereka. Ini banyak juga orang-orang Yahudi yang mereka nggak berkhianat. Jadi nggak seluruhnya berkhianat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Ada di antara ahlul kitab memang ada mereka yang taat, mereka yang beribadah. Wa min ahlil kitab Allah mengatakan laisu sawa'a min ahlil kitab ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Mereka semua ahlul kitab, mereka semua nggak sama. Yahudi nggak semuanya sama di zaman Nabi, terutama di zaman Nabi nggak semua Yahudi sama. Di antara mereka ada yang senantiasa mendirikan sholat versi mereka, dan senantiasa membaca kitab mereka sepanjang malam, dan mereka bersujud kepada Allah. Itu orang-orang Yahudi seperti itu. Jadi ada orang-orang Yahudi yang memang taat terhadap piagam Madinah. Oke, nanti kita dapati hadis-hadis seperti Nabi SAW itu berinteraksi, bermuamalah dengan orang-orang Yahudi. Nabi bermuamalah yang dengan Yahudi yang mana? Dengan Yahudi yang taat dengan peraturan piagam Madinah. Seperti ada hadis yang menyebutkan Nabi menggadaikan baju zirah kepada salah seorang pedagang Yahudi, dan itu belum sempat terbayarkan sampai Nabi wafat. Apakah terbayarkan atau tidak? Ya udah, baju zirah tersebut ada di Yahudi. Itu berarti kalau Yahudi jual baju zirah tersebut, biayanya cukup buat membayar hutang Nabi SAW. Tapi Nabi sampai menggadaikan baju zirah. Berarti Yahudi ini Yahudi yang taat sama peraturan piagam Madinah. Jadi ada Yahudi yang juga taat, tapi ada juga Yahudi yang tadi yang berkhianat. Dan yang dihukum itu Yahudi yang berkhianat. Jadi hadirin semua yang dimuliakan Allah, memang banyak, ada 47 pasal ya. Ulama menyebutkan ketika ditulis itu nggak langsung 47, tapi 47 ini setelah ulama merincikan, oh ini berarti ada 47 poin. Dahulu tertulis ada yang mengatakan dalam 10 poin besar, dalam 14 poin besar. Jadi seperti itu. Di antara yang
Yang pertama ini adalah disebutkan innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Jadi Muhajirin sama Ansar mereka ummatan wahidah. Mereka itu satu umat. Mereka satu umat min dunin nas, dari selain manusia. Jadi selain manusia mereka umat yang satu gitu. Nabi persatukan dengan istilah umat gitu. Umat. Umat ini adalah komunitas, kalau bahas diterjemahkan komunitas. Komunitas atau community. Kumpulan dari orang-orang disebut umat. Innahum ummatun wahidah, umat yang satu min duninas, dari selain manusia. Kemudian yang diantaranya juga adalah tentang orang-orang Muhajirin dan orang-orang Quraisy. Kaum Muhajirin dari Quraisy sesuai dengan kebiasaan mereka. Mereka bahu-membahu membayar diat di antara mereka dan mereka menembus tawanan terkait ketika terjadi perang, terjadi konflik, nanti orang-orang dari orang-orang Quraisy mereka memiliki kebiasaan dan adat budaya tersendiri, dan itu disahkan. Namun Nabi tetapkan di sini mereka bahu-membahu membayarnya. Kemudian juga Nabi sebutkan tentang suku-suku dari Yahudi. Di sini banyak disebutkan, seperti Banu Auf, Bani Sa'idah. Kemudian banyak di sini disebutkan suku-suku Quraisy. Kalau kita lihat poin-poin besar dari Piagam Madinah ini, poin-poin besar itu, atau kita katakan konten dari Piagam Madinah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah pembentukan umat tadi. Innahum ummatun wahidatun min duninas. Pembentukan umat. Mereka adalah satu umat, masyarakat yang tunggal yang berada di masyarakat lain. Yang pada intinya dalam pasal ini pembentukan komunitas masyarakat Madinah menjadi umat. Di masyarakat Madinah mereka satu umat. Termasuk nanti dimasukkan Yahudi. Yahudi nanti memiliki hak-haknya. Kita bilang nanti orang-orang zimmi gitu, mereka yang berada di bawah tanggung jawab umat muslimin. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua ini disebutkan dari pasal 2 sampai pasal 10, itu terkait hak asasi manusia, yang berisi bahwa setiap keluarga atau taifah dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman. Umat Madinah adalah suatu bangsa yang merdeka, bebas dari tekanan maupun pengaruh dari orang lain. Kaum Muhajirin dari Quraisy, Banu Auf, Banu Sa'idah, Banu Harth, Banu Jusham, Banu Najjar, Banu Amri, Banu An-Nabid, dan seluruhnya ini memiliki hak-hak asli dan saling membantu dalam membayar diat secara adil. Membayar diat itu ketika misalkan ada seseorang membunuh orang lain nggak sengaja, dengan sengaja, kalau sengaja itu kan nanti di kisos gitu. Jadi membunuh nggak sengaja, kemudian nanti dihukumi, ternyata dimaafkan oleh keluarga dan dia harus membayar diat orang. Maka nanti yang lain gotong royong membantu untuk membayar atau melunasi diatnya. Seperti yang pernah terjadi dulu Ustaz di Dayat. Ada orang Indonesia di Saudi, mungkin dia ditekan sama majikannya, pokoknya akhirnya itu dia ngebunuh majikannya itu. Jadi kan dilihat akhirnya siapa yang ngebunuh siapa gitu. Maka ternyata dihukum mati. Akhirnya dimaafkan dengan cara dia harus membayar diat untuk sekian miliar atau berapa miliar, sekian miliar per onta 100 onta dengan biaya sekian. Itu akhirnya di Indonesia patungan gitu kan buat membayar TKI tersebut begitu. Dan itu yang dilakukan penduduk Madinah sebetulnya. Kalau ada seseorang yang dia harus membayar diat, yang lain nanti gotong royong patungan
untuk melunasi diat tersebut. Kemudian itu poin yang kedua ya, hak asasi manusia. Jadi saling tolong menolong, gotong royong. Itu dalam bukan hal diat aja, nanti seluruhnya turunannya yang lain juga begitu. Itu kan pembunuhan hal yang paling berat, apalagi hal-hal ringan lainnya dalam kebutuhan, kemudian juga dalam termasuk nanti pembangunan masjid, pembangunan kota, seluruh perdagangan ekonomi itu juga. Kemudian persatuan ya. Kemudian terdiri selanjutnya adalah dari pasal 11 sampai pasal 15. Isi pasal ini secara komprehensif, secara menyeluruh membahas tentang orang-orang muslim Madinah. Orang-orang muslim Madinah harus saling membantu, saling melindungi, saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, menyantuni fakir miskin, membantu kaum-kaum yang lemah. Orang-orang muslim Madinah dilarang membantu orang-orang kafir dalam memerangi orang-orang sesama muslim. Orang-orang muslim dilarang mereka melakukan tolong-menolong dengan orang-orang kafir. Itu dilarang. Jadi tentu ketika ada yang melakukan hal tersebut berarti dia sudah melanggar perjanjian dan ada hukumannya nanti. Kemudian orang muslim harus bersatu dalam memerangi kejahatan, amar ma'ruf nahi munkar. Orang muslim dilarang melanggar ketertiban, dilarang membunuh sesama muslim ataupun non muslim tanpa alasan yang kuat. Jadi kewajibannya di sini. Kemudian selanjutnya ini pasal 16 sampai 23. Ini persatuan segenap warga negara. Karena memang di Madinah ketika itu udah berbentuk, ada wilayahnya ada, masyarakatnya ada, batasan wilayahnya ada, dan sudah diakui oleh sekitar Arab, terutama orang Mekah begitu, sudah diakui begitu. Bahkan nanti Nabi mengirim surat ke kerajaan-kerajaan sekitar, itu berarti sudah ada diakui dan ada konstitusinya juga, itu sudah lengkap semua. Apakah dia negara, apakah itu negara Islam yang pertama kali didirikan oleh Nabi SAW, ya semuanya sudah lengkap dan semuanya mengarah ke situ. Persatuan segenap warga negara. Pasal ini secara komprehensif yaitu tentang orang Yahudi di luar Islam. Nah, ini jadi pasal ini tentang orang-orang Yahudi yang setia kepada negara, kepada Madinah ini, berhak mendapatkan perlindungan, perlakuan yang layak dari orang-orang beriman tanpa mengecualikan ataupun menjauhi orang Yahudi tersebut. Orang Muslim tidak boleh membuat perjanjian sepihak tanpa sepengetahuan orang Muslim lain. Jadi nggak boleh buat perjanjian di bawah perjanjian Madinah ini dengan orang-orang Yahudi. Melindungi golongan minoritas. Jadi orang Yahudi kan tadi ya, ada suku-suku yang besar, ada Yahudi suku-suku kecil tadi, ada suku-suku kecil yang Nabi sebutkan tadi. Suku-suku Aus, suku Sa'idah. Itu suku-suku yang kecil, yang besar kan Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa itu yang besar-besar. Jadi yang minoritas dengan hal ini terlindungi. Setiap penyerangan musuh terhadap umat muslim, maka umat muslim harus bersatu untuk melawan kezaliman musuh tersebut. Tanpa adanya persatuan, umat muslim akan tercerai-berai. Ini Nabi SAW, ini poinnya ya. Nah, kemudian di pasal 24 sampai 35 ini secara khusus tentang ini golongan-golongan minoritas. Warga negara Madinah termasuk orang-orang Yahudi di dalamnya harus ikut memikul bersama-sama biaya selama negara dalam keadaan perang. Jadi kalau dalam keadaan perang, semuanya harus sama-sama gotong royong membantu. Ketika perjanjian ini dibuat, apakah mereka berpikir akan diserang nanti? Apakah mungkin akan terjadi? Kan belum terpikir ya, belum ada serangan apapun gitu. Iya belum ada. Tapi Nabi udah atur gitu. Perang Badar belum terjadi, perang Uhud, nanti perang Ahzab gitu kan dikepung. Itu belum terjadi semua. Tapi saya katakan gitu ya, wahyu Nabi udah tahu nanti terjadi seperti apa, dibuat sedemikian rupa. Dan mereka yang
orang Yahudi ketika mereka mengikuti perjanjian ini, mereka nggak tahu nanti apa yang terjadi ke depannya. Dan mereka yakin ada manfaat tentunya, karena mereka tahu Nabi Muhammad ini itu Nabi yang betul-betul diutus. Seperti di surat Al-Bayyinah, lam yakun alladziina kafaru min ahlil kitab wal musyrikiina munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Al-Bayyinah itu artinya bukti yang nyata. Yang terlalu menyebutin bukti yang nyata itu ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang Yahudi, lam yakun alladziina kafaru min ahlil kitab, orang-orang kafir dari ahlul kitab, orang Yahudi itu mereka nggak mau melepaskan agama mereka sampai datang bukti yang nyata. Ketika Nabi Muhammad ke kota Madinah, ada dari riwayat disebutkan sama istri Nabi, kan punya istri yang orang Yahudi, Sofiyah namanya. Nabi punya istri orang Yahudi yang udah masuk Islam. Namanya Sofiyah. Sofiyah cerita masih kecil dia. Ketika Nabi datang dia masih muda kan, masih remaja. Bapaknya Sofiyah ini kepala suku Yahudi. Ketika Nabi datang, dia dengar bapaknya sama paman-paman ini rapat begitu kan di rumah. Ngomong, apakah disebutkan apakah itu Nabi yang terakhir? Mereka diskusi dengan mereka. Ciri-ciri begini. Ya udah yuk, sama-sama kita pergi ke melihat langsung Nabi itu. Disebutkan sama Sofiyah, mereka pada nutupin palanya dengan kupluk begitu. Mereka pergi. Gak lama mereka balik lagi, mereka rapat lagi, dan mereka memutuskan. Ditanya satu-satu, kamu yakin itu Nabi yang terakhir? Saya yakin. Kamu yakin Nabi yang terakhir? Yakin. Semua tanya, semuanya yakin. Tapi apa akhir keputusan? Kalau begitu, kita sepakat untuk memusuhi Nabi itu sampai akhir hayat kita. Jadi orang Yahudi, ini Yahudi yang tadi berkhianat. Nanti dia Yahudi juga, ya, munafik juga. Di depan mengikuti aturan, tapi di belakang mereka membuat segala makar dan tipu daya. Tapi tetap Nabi SAW memberikan perlindungan bagi mereka selama mereka tidak menunjukkan kebangkangan mereka itu. Ini golongan minoritas ini, kaum Aus, Banu Najjar, ini suku-suku kecil Yahudi. Kemudian Nabi sebutkan seperti di sini, pengikut bangsa Alabah adalah suatu bangsa dengan warga negara yang beriman, dan orang-orang Yahudi tersebut bebas memeluk agama mereka seperti halnya orang-orang beriman Muslim di Madinah. Jadi, apakah negara Muslim itu nggak boleh ada orang non Muslim di situ? Ya, boleh. Orang-orang non Muslim tinggal di negara mayoritas Muslim. Bahkan dan Yahudi ketika itu sebetulnya bukan minoritas mereka. Yang minoritas itu tadi suku-suku yang jumlah mereka sedikit, tapi ada suku-suku yang jumlahnya besar. Jadi kalau dilihat, apalagi mereka udah bertahun-tahun tinggal di situ. Contoh kayak kita, misalkan ada orang Arab yang udah lama tinggal di Indonesia, yang udah 200 tahun atau 300 tahun, ya udah bentuknya, bahasa, budaya udah persis sama kayak kita. Sama orang Yahudi juga yang tinggal di Madinah udah ratusan tahun, jadi bahasa, baju, pakaian mereka ngomongnya udah bahasa Arab. Ya nggak pakai lagi kecuali disebut ahli agama aja yang bisa baca kitab Taurat, ahli agama mereka. Yang lain ada buta huruf gitu, mereka nggak bisa baca kitab Taurat mereka. Jadi gitu, kadang-kadang banyak akhirnya ulama-ulama mereka merubah arti. Jadi golongan minoritas mendapatkan perlindungan, bebas menjalankan agama mereka. Di Madinah ada Masjid Nabawi, di waktu yang sama di Madinah ada gereja-gerejanya orang-orang Yahudi di situ. Dan yang minoritas lagi ini, lebih minoritas lagi adalah orang-orang pemeluk agama Nasrani, lebih minoritas lagi. Dia bilang jumlahnya kehitung jari gitu kan. Di Mekah sedikit, lagi di Madinah, tapi ada. Dan itu nggak disebutin. Kenapa nggak disebutin? Karena jumlahnya terlalu sedikit gitu.
Jadi ada nggak ada, ya nggak masalah. Jumlahnya terlalu sedikit. Kalaupun ada, dia bakal ikut aturan orang-orang Yahudi. Dan di zaman itu, jadi mereka berhak melakukan agama mereka masing-masing. Lil Yahudi dinuhum walil mu'minina dinuhum. Bagi orang Yahudi agama mereka, bagi orang mukmin agama mereka sama dengan lakum dinuhum waliyadin, seperti itu. Nanti orang-orang Yahudi mereka merasa bahwa umat muslimin ini kok ibadahnya banyak ngikutin kita ya, gitu ya orang Yahudi. Kiblatnya pertama datang Madinah kiblatnya sama. Katanya lakum dinukum waliyadin, tapi kiblatnya sama. Orang Yahudi tapi kiblatnya sama. Puasanya belum ada puasa Ramadan, puasanya sama, puasa Asyura sama. Terus beberapa syariatnya sama, kok sama gitu. Turunlah mulai ayat tentang berubah kiblat ke Mekah. Kemudian ada puasa Ramadan. Mulai ada syariat-syariat yang di mereka juga ada. Mereka mulai, kok beda. Maka mereka nggak rela, gitu. Mereka nggak ridho itu. Allah mengatakan, walan tarda al yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka nggak akan ridho sampai kalian ikuti agama mereka, orang Yahudi. Kemudian tugas warga negara, tugas warga negara Madinah terdiri dari pasal 36 sampai 38, berisi tentang warga negara muslim tidak boleh bertindak tanpa seizin Nabi Muhammad SAW. Ini tindakan-tindakan yang besar ya, seperti tadi mungkin keluar untuk berjihad, berperang, melakukan perjanjian, itu nggak boleh kecuali dengan izin Nabi SAW. Setiap warga negara dapat membalaskan kejahatan yang dilakukan orang lain kepadanya. Yang berbuat kejahatan akan menerima kejahatan kecuali untuk membela diri. Jadi membalas, maksudnya membalas di sini adalah bukan main hakim sendiri, namun melindungi diri. Ketika dia terzolimi, ketika ada orang menyerang dia, bukan diem aja, tapi lindungi diri, bukan bukan main hakim sendiri, tapi melindungi diri. Kalau dia tiba-tiba diserang gitu kan, maka dia diem aja, silakan gitu, melindungi diri, berhak membalas. Allah melindungi orang-orang yang setia pada piagam Madinah. Kaum Yahudi memikul biaya negara seperti halnya orang-orang beriman muslim. Jadi biaya negara sama-sama ini ngurus sama-sama, semua mengeluarkan biaya, semua memikul beban yang sama. Setiap warga negara Yahudi dan Muslim terjalin pembelaan untuk menentang musuh negara serta memberikan pertolongan pada orang-orang yang teraniaya. Jadi baik Yahudi ataupun orang Muslimin wajib membela orang-orang yang teraniaya. Siapapun dia, Yahudi kah, orang Muslim kah, atau orang yang bukan Yahudi bukan Muslim, kalau dia teraniaya wajib untuk ditolong. Kemudian juga kewajiban melindungi negara. Nanti kita bisa kita lihat bagaimana sebenarnya di Indonesia ini semua juga ada ulama-ulama itu udah mengkonsep gitu dari piagam Madinah untuk negara kita. Dari mulai Pancasilanya, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, itu semua ada di piagam Madinah. Subhanallah. Melindungi negara 39 sampai 41 yang berisi tentang kota Yathrib atau kota Madinah sebagai ibu kota negara tidak boleh dilanggar kehormatannya oleh setiap peserta piagam Madinah, oleh seluruh warga negaranya, nggak boleh dirusak kehormatan negara itu. Kemudian tetangga yang berdekatan rumah harus diperlakukan seperti diri sendiri. Kemudian harus menghormati tetangga, termasuk suku-suku yang ada di sekitar Madinah. Saling tolong-menolong dan saling membantu tanpa pamrih. Nah, ini yang kita bahas kemarin tentang al-ithar. Ya, tentang al-ithar gitu kan, mementingkan saudaranya daripada dirinya sendiri meskipun dirinya sendiri membutuhkan. Kemudian tetangga wanita tidak boleh diganggu kehormatannya, sampai disebutkan tentang wanita juga. Dan ketentramannya nggak boleh diganggu. Dan harus seizin suaminya apabila ada yang mau bertamu ke rumah.
Jadi sampai kehormatan rumah tangga, rumah itu juga disebutkan di Piagam Madinah. Kemudian tentang pemimpin negara dari 42 sampai 44 berisi tentang warga negara tidak boleh bertikai. Tiap permasalahan dikembalikan penyelesaiannya kepada hukum Allah dan hadis Nabi SAW. Orang-orang kafir atau musuh tidak boleh diundang termasuk orang-orang yang membantu mereka. Setiap warga negara Madinah yang terikat pada perjanjian ini wajib mempertahankan kota Madinah dari serangan luar. Jadi subhanallah, ini Nabi buat 14 abad yang lalu. Konsep negara ya sampai sekarang itu dipakai. Itu kalau bukan wahyu, subhanallah, ahli dalam seluruh hal. Sampai dalam, karena memang ketika Nabi hijrah ke Madinah, ulama nyebutin itu yang Nabi hadirkan ke kota Madinah memang sahabat-sahabat semua pakarnya semua. Dari pakar ekonominya ada, kemudian nanti pakar keamanan ada, pakar militernya ada seperti Khalid bin Walid, dan pakar diplomasinya ada seperti Amr bin As, ekonomi ada Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, kemudian juga mengelola masyarakat sosial gitu kan, tentang kontrak masyarakat itu Abu Bakar, itu juga ahli dalam hal masalah belusukan, ada Umar bin Khattab di situ. Dan kita tahu kisahnya Umar bin Khattab itu setiap malam keliling kota Madinah cari orang-orang yang membutuhkan. Jadi memang yang Nabi hadirkan ke kota Madinah, sahabat-sahabat semua itu pakar semua. Maka disebut as-sabiqunal awwal, orang-orang terdahulu, awwalun yang terdepan. Dalam hal apa? Dalam seluruh hal, gitu. Terutama apa yang mereka miliki dari ilmu-ilmu yang Allah berikan. Kemudian dari pasal selanjutnya tentang pemimpin negara tadi. Pimpinan negara jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Politik perdamaian pasal 45 sampai 46 yang berisi bahwa setiap kali ajakan perdamaian seperti demikian sesungguhnya kaum yang beriman harus melakukan. Jadi kalau ada ajakan perdamaian, terima. Kalau kita lihat seperti yang terjadi di Palestina, itu kan kalau ajakan perdamaian ya, waktu itu pernah terjadi, ya orang-orang Palestina terima gitu. Kalau ada ajakan perdamaian seperti tukaran tawanan, kemudian gencatan senjata, ya kalau ada perdamaian diterima. Ya, begitu nanti siapa yang mengkhianati perjanjian tersebut, itu yang akan diserang. Kemudian, nah kecuali terhadap orang-orang yang menunjukkan permusuhan terhadap agama Islam. Dan yang terakhir adalah pasal 47 tadi. Pasal 47 sebagai penutup berisi tentang amanah Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah dan sebagai rahmatan lil alam. Rahmatan lil alamin dia punya dua makna Bapak Ibu. Pertama, rahmat itu kasih sayang. Yang kedua, rahmat itu artinya dari asal kata rahim, ikatan. Rahmatil alamin dikasih sayang bagi seluruh makhluk. Dan di waktu yang sama yang mengikat, alamin kan maknanya seluruh alam dan maknanya juga manusia. Rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh manusia, mengikat seluruh manusia. Muhajirin dan Ansar diikat dengan persaudaraan. Antara Muslim sama Yahudi diikat dengan perjanjian Madinah. Antara yang mayoritas sama minoritas diikat juga. Antara yang budak sama yang merdeka diikat juga. Yang kaya yang miskin diikat juga. Rahmatan lil alam. Gitu. Sama juga antara kita. Bahkan rahmatan lil alamin itu sampai sekarang kita rasakan. Antara umat muslimin kita dengan Palestina, ikatan itu masih ada. Siapa yang membangun ikatan antara kita dengan Palestina? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara negara-negara muslim ikatan itu masih ada. Subhanallah. Antara orang beriman dimanapun dia berada, dia punya ikatan antara satu orang beriman dengan orang beriman lain. Itulah di antara makna rahmatan lil alamin, kasih sayang dan ikatan. Nah, inilah yang bisa kita review dari Piagam Madinah ini.
tentang Piagam Madinah. Tentu banyak faedah, banyak manfaat yang dapat dipelajari dari Piagam Madinah. Dan kalau kita lihat, tentu banyak relevansi dengan negara kita ya. Dari Bhinneka Tunggal Ika misalnya, berbeda-beda tapi tetap satu, tetap gotong royong, tetap saling mendorong, saling membantu. Nah, kalau di konsep dari mulai saling mempersaudarakan, kemudian Piagam Madinah ini dihidupkan, subhanallah. Misalkan satu masyarakat di masjid, kalau konsep persaudaraan itu ya betul-betul dibentuk begitu kan, dibangun setiap komplek kan, setiap RW kan, setiap RW mungkin yang campurnya lebih kecil lagi, RT ada yang dipersaudarakan. Tapi harus dasarnya tadi keimanan, betul-betul keimanan. Jadi mau dasarnya itu ketauhidan, keimanan dibangun. Nanti baru mempersaudarakan itu mudah sekali. Jadi kalau ada yang memiliki hajat kebutuhan itu ithar, nanti al-ithar yang kita bahas kemarin itu muncul semangat untuk saling membantu. Akhirnya apa, kebutuhan masyarakat nanti terpenuhi. Kemudian dilanjutkan dengan yang tadi, dengan poin-poin dari Piagam Madinah itu, saling menghormati. Itu kan toleransi di situ. Jadi toleransi di situ. Itu jelas banget di Piagam Madinah itu. Kita belajar tentang toleransi, bahkan yang pertama kali dibentuk, konstitusi yang pertama kali dibentuk itu ada toleransi. Jadi dikatakan Islam agama toleransi, jelas paling toleransi, tapi bukan dalam hal akidah. Tadi kan disebutkan lil Yahudi dinu, bagi Yahudi agama mereka, walil mu'minina dinu, dan bagi orang-orang mukmin agama mereka. Nabi persilakan orang Yahudi melakukan praktik ibadah di Madinah. Nabi persilahkan mereka. Mereka punya gereja, mereka punya tempat ibadah mereka. Nabi persilahkan. Yang penting mereka taat dengan aturan bersama yang Nabi SAW tetapkan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari Piagam Madinah ini menambah keimanan kita, menambah kecintaan kita, dan rasa kagum dan ta'zim kita kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dan kita semakin yakin, semakin kuat keimanan kita bahwa memang Nabi SAW adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala, dan seluruh yang Nabi ucapkan adalah wahyu dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kelak keimanan kita, keyakinan kita menjadi sebab diberikannya syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua nanti insyaallah yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup bersama dengan membaca Fatihah dan doa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. فاعفونا يا كريم يا الله يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم بحق الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبكرامة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. اللهم افتح لنا أبواب الخير، وافتح لنا أبواب العلم، وافتح لنا أبواب الصحة، وافتح لنا أبواب البركة، واجعلنا من أهل الخير، واجعلنا من أهل العلم بفضلك دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.